الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يؤدوا ما ائتمنهم الله عليه من أوامره ونواهيه فإن الأمانة قد عرضها الله على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Allah Subhanahu wa taala berfirman memerintahkan kepada hamba-hambanya orang-orang yang beriman untuk menegakkan amanah, menunaikan amanah yang Allah berikan kepada mereka dari perintah dan larangannya. Innal amanah, karena sesungguhnya al-amanah sudah disodorkan oleh Allah kepada langit dan bumi beserta gunung-gunung. Mereka seluruhnya tidak mau memikul amanah tersebut. Wa asfaqna minha, dan merasa berat dari amanah itu. Wa hamalahal insan, tetapi diambil, dipegang, dipikul oleh manusia amanah tersebut. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia adalah makhluk yang zalum, yang selalu berbuat zalim. Jahul, makhluk yang bodoh. Faman addal amanata istahaqqa min Allah thawabal jazil. Barang siapa yang menunaikan amanah, maka berhak baginya mendapatkan pahala dari Allah yang besar, yang banyak. Wa man lam yu'addiha, sebaliknya barang siapa yang tidak menunaikan amanah tersebut, bal khanaha istahaqqal iqabul wabil, bahkan dia mengkhianati amanah tersebut, maka berhak baginya mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Wa sara khainan lillahi wal rasul wal amanah, dan dia sebagai pengkhianat dan berkhianat terhadap Allah, Rasulnya, dan terhadap amanat tersebut. Dirinya ada cacatnya dengan disifati dengan pengkhianat. Nah, bikaun ittasafat nafsuhu bi akhas sifat, disifati dengan sifat yang jelek, yang buruk. Apa? Pengkhianat. Dirinya pengkhianat, melakukan pengkhianatan yang mengurangi kesempurnaan dirinya. Mufawwitan laha akmalus sifat wa tammiha, mengurangi kesempurnaan pada dirinya. Itu pengkhianatan. Wala makana al-'abd mumtahinan bi amwalihi wa auladihi, ketika seorang hamba diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan anak-anaknya. Ujian anak dan harta-hartanya. Rubbama hamalahu mahabba dzalika ala taqdim hawa nafsi. Kadang bisa jadi orang tersebut lebih mendahulukan hawa nafsu dirinya, anaknya, hartanya dibanding menunaikan amanah. Maka Allah kabarkan pada kita semua, annal amwal, bahwasanya harta dan anak-anak merupakan fitnah, ujian. Bahwasanya harta dan anak-anak adalah ujian. Yabtali Allah bihi ma'ibadah.
yang mana Allah Subhanahu wa taala akan menguji hamba-hambanya dengan amanah tersebut. Akhbar ta'ala anna al-amwal wa aulad fitnah yabtali Allah biha ibadah wa anna 'ariyah satu'adli man a'taha. Dan sungguhnya harta dan anak itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya titipan saja. Wa turaddu liman istawda'aha, dan akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menitipkannya. Wa anna Allah 'indahu ajrun 'azim, dan hanya di sisi Allah lah pahala yang sangat besar. Fa in kana lakum 'aqlun wa ra'yun fa'athiru fadlahu al-'azim 'ala ladzati as-saghirah faniyah mudmahillah. Kalaulah seandainya kalian memiliki akal yang sehat, pandangan yang sehat, maka tunaikan amanah, dahulukan keutamaan Allah, pahala dari Allah yang sangat besar dibanding kelezatan dunia yang fana, yang sebentar, yang hancur, yang binasa. Fal aqil yuwazin bainal asya'. Orang yang berakal akan menimbang antara satu perkara dengan perkara yang lainnya, dipikirkan, ditimbang. Wa ya'thir aulaha bil ithar. Orang yang berakal akan lebih mendahulukan dan menimbang mana yang bermanfaat lebih besar untuk dirinya dan akhiratnya. Mana yang lebih berhak untuk didahulukan dibanding kesenangan duniawiyahnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menegur dan memperingatkan pada kita semua untuk lebih mendahulukan keutamaan dari Allah daripada hawa nafsu, daripada harta, dan daripada anak keturunan. Lebih mendahulukan amanah dibandingkan hawa nafsu kita. Diceritakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah kisah tentang masalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takhunu Allah wa rasulah, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan janganlah kalian mengkhianati amanah kalian dalam keadaan kalian mengetahui, Qala Abdullah bin Abi Qatadah az-Zuhri unzilat fi Abi Lubabah bin Abdul Mundir. Ayat ini turun tentang sahabat yang mulia Abu Lubabah ibn Abdul Mundir. Hina ba'athahu Rasulullah SAW ila Bani Quraidah. Ketika Abu Lubabah diutus oleh Nabi SAW kepada Bani Quraidah. Bani Quraidah di mana? Madinah ketika itu. Qabilah besar. Lianzilu ala hukmi Rasulillah SAW. Supaya Abu Lubabah
menerapkan hukum Rasulullah SAW kepada kabilah Yahudi Bani Quraidah ketika itu. Fastasharuhu fi dzalik. Fa asyara alaihim bidzalik wa asyara bi yadihi ila halqihi. Ai innahu dzabh. Maka para sahabat bermusyawarah dengan Rasulullah SAW. Fa asyara alaihim bidzalik. Dan Rasulullah SAW berikan isyarat dengan tangannya bahwa yang demikian adalah penyembelihan. Semua fatana Abu Lubabah, kemudian Abu Lubabah mengetahui wara'anna qad khana Allah Rasulah, bahwasanya Abu Lubabah merasa sudah mengkhianati Allah dan Rasulnya. Maka Abu Lubabah bersumpah tidak mau makan dan minum sampai mati atau Allah menerima taubatnya. Maka Abu Lubabah pergi ke Masjid Madinah dan mengikat dirinya pada tiang-tiang dari tiang Masjid Madinah. Maka kadzalika tis'ata ayyam. Maka Abu Lubabah mengikat dirinya sampai 9 hari. Hatta kana yakhur mughshiyan alaihi minal juhd, sampai Abu Lubabah pingsan 9 hari tidak makan dan tidak minum. Hatta anzalallah taubatahu ala rasulih, maka Allah turunkan taubatnya Abu Lubabah. Allah terima taubatnya dan juga Rasulnya. Faja'an nas yabshiruna bi taubatil alaih, maka para sahabat yang lainnya merasa gembira dengan taubatnya, dengan diterimanya taubatnya Abu Lubabah. Waradu ayyuhallu minas sariyah, para sahabat yang lainnya ingin mengikat, ingin melepaskan ikatan Abu Lubabah dari tiang-tiang masjid tersebut Madinah. Fahalafa alla yahlif alla yahilla laha ila Rasulullah SAW fahalla. Maka Abu Lubabah bersumpah tidak ada yang melepaskannya kecuali Rasulullah SAW. Maka dilepaskan oleh Rasulullah SAW. Faqala ya Rasulullah inni kuntu nadartu an ankhali' min mali sadaqatan. Wahai Rasulullah SAW, sungguhnya aku telah bernazar tidak akan lepas dari diriku kecuali aku ingin bersedekah karena taubatku. Ya, taubat karena merasa Abu Lubabah telah mengkhianati Allah dan Rasulnya pada kisah apa? Bani Quraidah. Ya, beliau merasa apa? Mengkhianati Allah dan Rasulnya. Nah, ini sahabat yang mulia. Faqala yazika thuluth an tusaddaq bih. Boleh bagi kamu untuk bersedekah sepertiga dari hartamu. Ini bagaimana para sahabat ketika berbuat dosa, melakukan kesalahan, seringnya seperti Ka'ab bin Malik dan yang lainnya. Kemudian di sini Abu Lubabah. Di akhir-akhir ya diterimanya taubat, padahal sudah diturunkan ayat diterima taubat. Tetap para sahabat ingin bersedekah. Nah, kenapa innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sungguhnya kebaikan akan menghapus keburukan-keburukan yang ada. Nah, kisah ini juga seperti kisah Hatib bin Abi Balta'ah di dalam Sahihain. Abu Lubabah, Hatib bin Abi Balta'ah. Ini sebenarnya teguran kepada para sahabat, tetapi kepada kita lebih-lebih. Para sahabat yang mulia, nah makhluk yang mulia setelah Rasulullah, para sahabat, khalifah, khulafaur rasyidin,
Mereka merasa bersalah dengan kesalahan yang besar. Nah, lebih-lebih kita, ya, yang bukan siapa-siapa, harusnya lebih, nah, merasa bersalah, nah, dan merasa tidak berbuat apa-apa di dalam kebaikan, sehingga tidak menyombongkan dengan amalan-amalannya. Ketika